Mengawali kesempatan pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Tentunya momentum ini tidak sekedar menandai berakhirnya kalender perdagangan, tetapi juga menjadi waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan capaian, dinamika, dan juga tantangan yang mewarnai perjalanan pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2025. Tentunya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan empati atas musibah banjir dan juga longsor yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan keselamatan, ketabahan, dan juga kekuatan, serta upaya penanganan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 merupakan periode yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kita memasuki tahun pertama pemerintahan baru dengan arah kebijakan pembangunan yang mulai terformulasikan dan menuntut kesiapan seluruh sektor keuangan untuk beradaptasi dan mendukung prioritas nasional. Pada saat yang sama, lingkungan eksternal juga masih dibayangi ketidakpastian global. Normalisasi kebijakan suku bunga, kondisi geopolitik, pertumbuhan Tiongkok yang mengalami moderasi, dan juga volatilitas harga komoditas mempengaruhi arus modal ke emerging markets termasuk Indonesia. Di tengah dinamika tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga. Pergantian Menteri Keuangan juga memberikan optimisme baru, khususnya dengan perhatian yang kuat terhadap pengembangan pasar modal Indonesia sebagai pilar penting pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, pasar modal Indonesia juga menunjukkan resiliensi dan juga daya saing yang semakin menguat. Berbagai tantangan tersebut telah menguji ketangguhan dan juga ketahanan kita dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan dan juga memperkokoh pondasi pasar modal Indonesia ke depan. Capaian ini tentu saja tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dan kerja keras, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, ketika kita menutup tahun 2025, penting bagi kita untuk mencermati kembali perjalanan pasar modal sepanjang tahun ini. Meskipun sempat mengalami tekanan pada akhir triwulan 1 2025, akibat sentimen negatif perdagangan global, indeks harga saham gabungan mampu pulih dan kembali berada pada tren yang positif, ditopang oleh respon kebijakan yang adaptif dari OJK dan juga seluruh SRO melalui kebijakan yang telah disebutkan oleh Pak Dirut, termasuk diantaranya buyback tanpa rules, penyesuaian batasan trading halt, serta penerapan asymmetric auto rejection. Setelah periode volatilitas tersebut, indeks menunjukkan resiliensi yang tinggi, bahkan mencatat sejumlah rekor tinggi sepanjang 2025, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga, dan hingga 29 Desember 2025,
Indeks tumbuh 22,10% secara year to date dengan ditutup pada level 8644,26 serta beberapa kali mencapai level tertinggi atau all time high. Nilai kapitalisasi pasar telah melebihi target pada roadmap pasar modal maupun RPJM, ya, dengan menembus angka lebih dari 15.000 triliun, ya, yakni mencapai 15.810 triliun, dan rasio market cap terhadap PDB sudah mencapai 71,41%. Demikian pula kinerja dari pasar surat utang juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan Indonesia atau ICBI, Indonesia Composite Bond Index, ditutup pada posisi 440,19% atau naik sebesar 12,10 secara year to date. Dari sisi penghimpunan dana atau fundraise di pasar modal juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencapai 268,14 triliun rupiah dari 210 penawaran umum dengan 18 emiten baru saham dan 2 emiten baru EBUS. Capaian ini telah melampaui target nilai penghimpunan di tahun 2025 yang kami bersama-sama tetapkan, yaitu sebesar 220 triliun. Adapun kinerja industri pengelolaan investasi juga meningkat secara tajam, ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan nilai dana kelolaan tumbuh sebesar 24,16% year to date, mencapai 1.039 triliun, ya, melebihi target yang kita tetapkan di roadmap 2027. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dirut, ya, bahwa per 23 Desember 2025 jumlah SID mencatatkan capaian yang luar biasa, yaitu bertambah sebesar 534 juta investor baru di tahun ini saja, sehingga jumlah totalnya mencapai 20,2 juta SID yang didominasi 79% oleh generasi muda di bawah 40 tahun, ya. Dan ini tentunya merupakan capaian atas usaha kita semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sisi yang lain, dari sisi transaksi perdagangan karbon, ya, kami juga melaporkan bahwasanya sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 hingga kemarin, ya, catatan kami di 24 Desember 2025, itu telah tercatat volume transaksi sebesar 1,6 juta ton CO2 ekuivalen dengan total akumulasi nilai transaksi mencapai 80,75 miliar rupiah. Sementara itu, aktivitas transaksi keuangan derivatif dengan underlying effect, ya, dari awal tahun hingga akhir Desember 2025 telah mencatatkan total volume transaksi hampir sebesar 1 juta lot, ya. Tepatnya adalah 997,18 lot, ya. Kalau mudah-mudahan dengan hari ini mungkin sudah mencapai 1 juta, ya, kita lihatlah hari ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, seiring dengan pencapaian kinerja yang telah diraih pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2025, OJK juga telah
menyelesaikan dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar modal, meningkatkan transparansi, serta memperdalam likuiditas pasar. Beberapa kebijakan strategis yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2025 antara lain adalah POJK nomor 1 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek, dan POJK ini menjadi dasar dimulainya pengawasan keuangan derivatif dengan underlying efek oleh OJK. Ya. Yang kedua adalah POJK nomor 9 tahun 2025 terkait dematerialisasi efek bersifat ekuitas dan pengelolaan aset yang tidak diklaim atau unclaimed aset di pasar modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ya bagi aset-aset yang tidak bertuan dan juga masih berbentuk warkat di pasar modal. Dan yang ketiga adalah POJK nomor 15 tahun 2025 mengenai penilaian reksadana dan penilaian manajer investasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi atas kualitas manajer investasi dan produk reksadana berdasarkan rating dan juga ranking. Ya. Selain itu, sejalan dengan mandat Undang-Undang P2SK, OJK juga telah meluncurkan buku mengenal dan juga memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan sebagai rujukan bagi pelaku industri dan juga pemangku kepentingan, berbagai kepentingan, pemangku kepentingan dalam memahami mekanisme regulasi serta resiko perdagangan karbon yang merupakan upaya mendukung ekonomi berkelanjutan dan juga pencapaian target net zero emission Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 OJK juga melakukan transformasi layanan melalui integrasi Sprint OJK dan juga SPEC-KSE untuk pendaftaran produk investasi reksadana. Integrasi ini menyederhanakan proses perizinan menjadi satu pintu, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan akurasi data. Dan nantinya ke depannya akan kita kembangkan untuk pencatatan saham dan lain sebagainya. Selanjutnya, OJK juga terus menegaskan komitmen sebagai signatory dari MMOU, ya, MMOU IOSCO atau Multilateral Memorandum of Understanding. Hal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pasar modal kita memiliki integritas dan juga transparansi yang setara dengan standar global. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun 2026 ya, terdapat sejumlah peluang yang dapat kita manfaatkan sekaligus tantangan yang perlu kita antisipasi. Secara global, volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global, dinamika harga komoditas serta kondisi geopolitik. Namun demikian, fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan terjaga, Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk melanjutkan penguatan kinerja pasar modal secara berkelanjutan. Untuk itu, OJK bersama SRO telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal di 2026, ya, termasuk di dalamnya nanti juga kolaborasi dengan institusi yang terkait dengan Kementerian Keuangan sebagai contohnya Bank Indonesia, termasuk pendalaman pasar, ya, dan tentunya juga kami akan meningkatkan keamanan cyber, ya, peningkatan integritas pasar, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. Berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini,
kami menghimbau agar kita dapat terus menjaga sinergi yang baik di antara regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Mari bersama-sama kita bangun pasar modal Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Dengan pasar modal yang kuat adalah pondasi yang kuat, yang kokoh untuk Indonesia emas. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, demikian sambutan kami dalam penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025 ini. Semoga di tahun depan kita mencapai kinerja yang lebih baik dan juga lebih optimal. Maju terus pasar modal Indonesia.